Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok L yang beranggotakan Rafifah Adila Salsabila dengan NIM F1B019020, Roni Januar Isa Manahampi dengan NIM F1B019030, Sekar Pangestika Zain dengan NIM F1B019034, dan Alfiani Widiawati dengan NIM F1B020098. Kami akan memaparkan materi mengenai mengembangkan kualitas pelayanan publik dengan judul Rekonstruksi Permasalahan Pelayanan Publik pada Organisasi Publik dan Upaya Penyelesaiannya. Definisi pelayanan publik. Radminto mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Wasisitotiono, definisi pelayanan publik diartikan sebagai salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga organisasi pemerintah disebut juga pelayan masyarakat, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional. Dengan demikian, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup pelayanan publik. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, ruang lingkup pelayanan publik mencangkup pelayanan barang, jasa, serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya ke perkembangan paradigma administrasi publik. Denhart dan Denhart membagi paradigma administrasi negara menjadi 3. Yang pertama, Old Public Administration atau OPA. Munculnya paradigma Old Public Administration ini menekankan pada efektivitas, efisiensi, ekonomi, dan produktivitas. Namun mendapat beberapa kritik sehingga melahirkan paradigma yang kedua, yaitu New Public Management. Pada pendekatan ini, administrasi publik mengambil pengalaman dan pengetahuan dari dunia manajemen bisnis untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Kemudian muncul paradigma yang ketiga, yaitu New Public Service. New Public Service ini sebagai paradigma terbaru dan menurut Denhart dari administrasi negara meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administrator negara atau daerah. Stop anggap pelayanan publik ini nggak penting. Pelayanan publik ini sangat penting karena negara berusaha memenuhi kebutuhan barang, jasa, maupun administratif bagi setiap warga negaranya. Telah tertuang tujuan bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Negara berupaya mewujudkan tujuan tersebut, yaitu dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kondisi masyarakat saat ini yang semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, serta semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan, dan aspirasinya pada pemerintah, maka pemerintah harus mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih berkualitas, profesional, proporsional, efektif, efisien, transparan, responsif, dan adaptif. Permasalahan. Pergeseran paradigma dalam pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari perubahan iklim politik yang berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Wajah pelayanan publik Indonesia di mana praktik-praktik pelayanan berbelit-belit, petugas layanan yang tidak profesional dan kompeten di bidangnya, tidak terpenuhi standar sarana prasarana pelayanan publik, KKN, dan maladministrasi masih dapat ditemui sampai saat ini. Sehingga, meskipun infrastruktur kebijakan pelayanan publik sudah cukup tersedia dan lembaga pelayanan publik pun sudah bekerja dalam atmosfer reformasi dan otonomi daerah, wajah pelayanan publik kita masih tidak semulus peraturan tertulisnya, baik tingkat pusat maupun daerah.
Berdasarkan uraian singkat permasalahan, maka terdapat beberapa hal yang akan diidentifikasi pada bagian pembahasan. Di antaranya, pertama, apa akar permasalahan pelayanan publik di Indonesia? Kedua, siapa aktor yang dirugikan dalam buruknya pelayanan publik? Ketiga, apa faktor-faktor penyebab buruknya pelayanan publik? Dan keempat, bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang baik? Akar permasalahan pelayanan publik di Indonesia. Menurut Abbas dan Triandiani, potret buram kinerja aparat pelayanan publik diklaim sebagai salah satu dari sejumlah faktor yang menjadi kendala dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang kurang efisien dan cenderung birokratis, adanya pungutan liar, biaya yang tinggi, perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat ketimbang abdi masyarakat, pelayanan yang diskriminatif, dan sederet persoalan lainnya merupakan beberapa indikasi yang tidak dapat dipungkiri. Kendala pelayanan publik. Dalam hal ini, masyarakat masih kurang sosialisasi tentang mekanisme pelayanan publik. Selain itu, ketidakjelasan terkait layanan aduan dan proses pemberian layanan publik yang buruk membuat masyarakat memiliki banyak kritik kepada pemberi pelayanan publik. Dan juga masih banyak organisasi publik yang menjadikan layanan aduan sebatas formalitas pelengkap sarana prasarana layanan publik tanpa menindaklanjutinya. Berdasarkan laporan dari Ombudsman tahun 2019, lembaga yang sering dikeluhkan diantaranya, yang pertama, pada lembaga pemerintah daerah, dengan jenis pelanggaran penundaan berlarut dan maladministrasi. Yang kedua, lembaga kepolisian, dengan jenis pelanggaran maladministrasi dan pelanggaran prosedur. Yang ketiga, lembaga sektor pendidikan, dengan jenis pelanggaran-pelanggaran prosedur dan maladministrasi. Dan yang keempat, lembaga kepegawaian dengan jenis pelanggaran-pelanggaran prosedur dan penundaan berlarut. Selanjutnya, kita akan membahas pihak yang dirugikan dalam buruknya pelayanan publik. Pihak yang dirugikan dari buruknya pelayanan publik adalah masyarakat. Kebutuhan akan barang, jasa, sampai administrasi yang tidak diberikan dengan optimal mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat sehingga berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang rendah. Implementasi pemberian layanan yang baik kepada publik tidak berjalan dengan mulus. Masih banyak pihak yang memanfaatkan keuntungan pribadi melalui maladministrasi dan pungli. Sebagai contoh, permasalahan pembuatan IKTP yang ada di Kota Batam yang belum terselesaikan sampai waktu 2 tahun setelah perekaman data. Selain itu, Ombudsman juga mencatat adanya kasus pungli pada penerimaan peserta didik baru di SMAN 10 Banjarmasin. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap buruknya pelayanan publik? Tanggapan masyarakat terhadap buruknya pelayanan publik adalah mengharapkan pelayanan publik yang lebih baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia sebagai petugas layanan, produk layanan, sampai instrumen peraturan yang mengatur kemudahan prosedur sampai ketegasan sanksi pelanggaran pelayanan publik. Melalui survei kepuasan masyarakat, mereka bebas melakukan pengaduan apapun yang terkait dengan pelayanan publik dan menjadi bentuk self-evaluation bagi para pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik lagi. Alasan penyelenggaraan layanan publik mendapat predikat kurang baik dari masyarakat itu ada 3. Yang pertama, kinerja pegawainya rendah. Yang kedua, kurang maksimalnya sosialisasi peraturan. Dan yang ketiga, menjamurnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor penyebab buruknya pelayanan publik di Indonesia. Buruknya pelayanan publik dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu: pertama, rendahnya motivasi kerja birokrasi dan aparatur. Kedua, rendahnya kemampuan aparatur. Ketiga, rendahnya pengawasan atau kontrol sosial. Keempat, buruknya perilaku birokrasi atau aparatur. Kelima, kurangnya komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Dan yang keenam, belum sempurnanya restrukturisasi organisasi. Upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antaranya adalah
1. Revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik. 2. Peningkatan profesionalisme pejabat pelayan publik. 3. Korporatisasi unit pelayanan publik. 4. Pengembangan dan pemanfaatan elektronik government atau e-government bagi instansi pelayanan publik. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. 6. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Selanjutnya, perbaikan kualitas pelayanan publik didorong untuk mewujudkan good governance. Adapun karakteristik good governance dari UNDP meliputi participation, semua orang berhak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Rule of law, aturan hukum harus adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Transparansi, keterbukaan harus dibangun di atas aliran informasi yang bebas. Responsiveness, institusi-institusi dan proses yang ada harus diarahkan untuk melayani para stakeholders. Consensus orientation, harus ada proses mediasi untuk sampai kepada konsensus umum yang didasarkan atas kepentingan kelompok dan sedapat mungkin didasarkan pada kebijakan dan prosedur. Equity, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya. Effectiveness and efficiency, memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan terbaik. Accountability, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskan kepada publik. Strategic vision, harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang terhadap pembangunan manusia. Kesimpulan, potret permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Mencermati paradigma administrasi publik yang dikemukakan oleh Denhart dan Denhart, serta upaya untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan perkembangan iptek, kemajuan pengetahuan masyarakat, serta perubahan iklim politik yang lebih demokratis, maka perspektif administrasi publik yang relevan dapat diterapkan adalah perspektif New Public Service dan governance atau good governance. Perbaikan kualitas pelayanan publik didorong untuk mewujudkan good governance dan implementasi wujud paradigma NPS.